Dikisahkan dari Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, yang mana beliau itu adalah pimpinan daripada majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap kali beliau mengadakan Maulid Nabi, maka perayaan Maulid Nabi itu dihadiri puluhan ribu kaum muslimin. Apalagi kalau perayaan Maulid itu dihadiri oleh guru beliau, yaitu Sayyidi Al-Imam Al-Habib Umar bin Hafidh, maka yang hadir itu bisa mencapai jutaan orang. Al-Habib Mundhir diberi Allah anugerah, beliau itu sering berhadapan dengan Rasulullah. Hampir setiap malam beliau selalu bertemu dengan Rasulullah, bisa secara langsung, bisa dalam mimpi. Bahkan kematian beliau pun Rasulullah yang memberitahu. Jauh beberapa tahun sebelum beliau wafat, Rasulullah terlebih dahulu memberitahu kepada beliau bahwa, ujar Nabi, sebelum umur engkau genap 40 tahun, engkau wahai Mundhir sudah bersama aku. Itu Rasulullah. Dan akhirnya menjelang umur 40 tahun, Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, beliau wafat, meninggal dunia. Nah, di situ sudah bisa kita membayangkan bagaimana dekatnya Habib Mundhir dengan baginda Rasulullah. Dari sekian pertemuan beliau dengan baginda Nabi, pernah terjadi dialog antara Habib Mundhir dengan baginda Rasulullah. Ujar Habib Mundhir, wahai Rasulullah, apakah engkau kenal dengan orang-orang yang hadir di majlis Maulid Rasulullah? Apakah engkau tahu, apakah engkau kenal dengan orang-orang yang hadir di majlis Maulid Rasulullah? Lalu ujar Rasulullah, apakah engkau kenal wahai Mundhir dengan mereka? Apakah engkau tahu dengan mereka? Habib Mundhir menjawab, bagaimana ulun kenal dengan mereka wahai Rasulullah, sementara mereka itu jumlahnya ribuan, puluhan ribu, bagaimana ulun tahu dengan mereka? Lalu ujar Rasulullah, ketahuilah wahai Mundhir, aku kenal dengan orang-orang yang hadir di majlis Maulid Rasulullah satu persatu. Aku kenal namanya, aku kenal orang tuanya, dan nama-nama mereka kumasukkan dalam golongan orang-orang yang berhak dapat syafaatku nanti hari kiamat. Karena Rasulullah itu tidak terhijab dengan beliau apapun yang terjadi di alam semesta. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Setengah daripada ilmu engkau wahai Rasulullah adalah ilmu yang tertulis di Lauhil Mahfuz dan ilmu-ilmu yang tertulis dengan kalam Tuhan. Jadi apa-apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz, sementara tertulis di Lauhil Mahfuz itu takdir dari awal penciptaan alam semesta sampai berakhirnya alam. Nah, ilmu yang di Lauhil Mahfuz itu cuma sebahagian daripada ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sebahagian. Adapun yang sebelum penciptaan alam semesta, kadang tahunya. Sesudah berakhirnya alam semesta, kadang tahunya. Ini apa yang terjadi? Rasulullah telah diberikan oleh Allah ilmu awwalin wal akhirin, ilmu yang terdahulu dan ilmu yang akan datang. Jadi Rasulullah itu kadang terhijab dengan sidin apapun yang diperbuat oleh kita umat sidin. Bahkan Rasulullah itu tidak terdinding dengan sidin apa-apa yang terjadi di alam semesta. Nah, jadi kalau kita hadir di majelis Maulid Nabi, kalau kita hadir di majelis Maulid Nabi, maka Nabi mengetahui dengan kita. Nabi melihat kita, Nabi memperhatikan kita. Dan yakinilah saat ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat,
disaksikan oleh Nabi, dilihat oleh Nabi, dan Nabi tersenyum bahagia dengan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian dalam pertemuan Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, ada satu peristiwa di mana ketika beliau bertemu dengan Rasulullah, Habib Mundhir dilihatkan ada sekelompok orang, sekelompok manusia yang didatangkan kepada baginda Rasulullah. Mereka itu didudukkan di hadapan baginda Rasulullah. Sekelompok orang ini diberi anugerah, diizinkan roh-roh mereka memandang keelokan baginda Rasulullah. Ini adalah satu keberuntungan yang luar biasa bagi sekelompok orang ini. Mereka diizinkan duduk dekat dengan Rasulullah. Mereka diizinkan memandang keelokan baginda Rasulullah, yang mana keelokan Rasulullah itu mengalahkan keindahan surga. Surga itu kalau dibanding dengan keelokannya Rasulullah, ada apa-apanya. Kenikmatan surga kalau dibanding dengan nikmatnya memandang Rasulullah, ada apa-apanya. Ada sekelompok orang dalam mimpi Habib Mundhir dengan Rasulullah. Sekelompok orang ini didatangkan kepada Rasulullah. Mereka didudukkan dekat Rasulullah. Mereka memandang wajah indah Rasulullah. Habib Mundhir bertanya, siapa kalian? Alangkah beruntungnya kalian bisa duduk dekat Rasulullah, bisa memandang wajah indah Rasulullah. Habib Mundhir bertanya, siapa kalian? Salah seorang dari mereka menjawab, kami hanyalah orang biasa. Kami bukan ulama, apalagi aulia. Kami hanyalah orang biasa. Namun kami beruntung bahwa kami diberi Allah keturunan yang saleh dan salehah, yang mana keturunan kami, anak-anak kami yang masih hidup di dunia, mereka itu suka hadir di majelis maulid Nabi. Kami adalah roh para orang tua, yang mana anak-anak kami yang saat ini masih hidup di dunia, mereka hadir ke majelis maulid baginda Rasulullah. Tidak ada waktu yang lebih membahagiakan kami, para orang tua. Tidak ada waktu yang lebih menggembirakan kami, para orang tua, selain waktu di mana anak-anak kami hadir di majelis maulid Rasulullah. Karena di saat mana anak-anak kami di dunia hadir di majelis maulid Rasulullah, maka di waktu itulah roh-roh kami, para orang tua mereka, diizinkan untuk duduk dekat baginda Rasulullah. Setiap kali anak-anak kami hadir di majelis maulid Rasulullah, maka saat itulah roh kami, para orang tua, diizinkan untuk memandang wajah indah Rasulullah. Jadi kita bersyukur pada malam hari ini, pada waktu ini, kita hadir di majelis maulid baginda Nabi. Dan kita berharap apa yang kita kerjakan ini menggembirakan para orang tua kita yang sudah wafat mendahului kita. Kita berharap pada saat ini, di waktu kita membaca maulid Nabi, di waktu kita hadir di majelis maulid Nabi, saat ini, detik ini, orang tua kita berbahagia, orang tua kita bergembira dengan duduk berkumpul bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila kita menggembirakan hati orang tua,
Kalau kita nih menggembirakan hati orang tua, berarti kita telah melakukan bakti terhadap orang tua. Bakti terhadap orang tua. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan saat ini, kita berusaha menggembirakan orang tua kita yang sudah wafat, bisa menebus kesalahan kita. Ketika orang tua kita masih hidup, kita sering menyakiti hati mereka, kita sering membuat tangis mereka. Maka sudah mereka wafat, berusahalah untuk menggembirakan mereka, berusahalah untuk membahagiakan mereka. Dan tidak ada waktu yang lebih menggembirakan orang tua kita melebihi waktu di mana kita duduk berkumpul untuk membaca maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang memasukkan kita dalam golongan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin.